tahun 2012 mau diungkap sekarang. Kenapa dia tidak waktu Caimin sama Prabowo diumumkan mau diungkap? Kenapa ketika Caimin dengan tokoh perubahan Anies tiba-tiba mau diungkap? Ini kan menurut saya hati-hatilah. Ada tebang pilih. Anda ini kan nangkap dulu dong Harun Masiku. Kriminalisasi ya terhadap orang yang di luar yang didukung Pak Jokowi itu kan terjadi. Lalu saya bilang kan dalam hati saya kan berarti kan dia kan main mata dong sama Jokowi. Demokrat ini. Kenapa Demokrat yang anti Omnibus Law tapi mendukung IKN? SBY itu harus mencontoh Megawati dalam soal kaderisasi anak. Jangan nyontoh Jokowi. Pemimpin yang dari mulai dia masa lalunya bagus kemudian muncul di kawah candra di muka. Bukan lahir dari politik dinasti. Oke. Bukan karbitan, bukan juga didorong-dorong bapaknya. Pemimpin yang akan dipilih ke depan adalah pemimpin berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan orang yang sangat berkompeten. Ini sahabat saya juga. Tapi walaupun sudah dikenal, saya kembali memperkenalkan beliau. Sahganda Nainggolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abraham Samad. Ketua KPK seumur hidup, yang sekarang penggantinya. Bang Sahganda Nainggolan ini adalah mantan aktivis pergerakan mahasiswa ITB tahun 80-an. Jadi ini seorang legend nih. Saya berhadapan dengan legendnya mahasiswa pada saat itu. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini kita mau omongin ini ada fenomena yang menarik. Drama politik ya, atau katakanlah seperti begitu. Iya. Yang kadang-kadang mengagetkan kita semua, mengejutkan kita semua. Tiba-tiba sekarang sudah deklarasi ya Anies, walaupun bukan deklarasi resmi ya. Iya. Anies dan Caimin. Ini fenomena apa, Bang? Karena ada sebagian orang mengatakan ini perkawinan paksa. Iya, kalau saya ini kadang-kadang walaupun saya basis utama kehidupan saya itu rasional ya, tapi kadang-kadang saya suka beyond rasional. Beyond rasional. Beyond, bukan irasional ya. Beda beyond ya, rasional dan beda. Jadi ada hukum-hukum yang di luar kekuasaan yang kita tahu, yang kita sebut kekuasaan ilahiyah. Oke. Saya melihat itu kenapa selama ini Prabowo dan Caimin itu tidak bisa bersatu. Tidak di launching kan setelah setahun. Satu hari dulu Wakil Ketua Umum Gerindra teman saya ya, X lah namanya, dia telepon, kan menurut lo bagusan Muhaimin atau ET? Dia bilang, nanya konsultan. Gue bilang kalau lo mau ada ruh perjuangan ya pasti Muhaimin. Ya kan, itulah gitu. Nah tapi kok enggak mereka launching gitu ya. Sehingga akhirnya Muhaimin merasa dia tidak ada harapan di sana. Ya. Akhirnya dia menentukan pilihan dan kemudian dia melihat poros perubahan Anies Baswedan membuka pintu dan dia masuk menjadi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin, Abdul Muhaimin Iskandar. Ya penting nama Abdul ini karena orang Jawa namanya pakai O semua, Notonegoro kan. Ini Abdul. Ada Abdul kan. Abdul. Alhamdulillah, jadi saya ini paling bahagia sekarang lihat pasangan ini. Kan ada yang mengatakan begini. Oke, sebelum itu saya ingin tanya dulu Bung Sahganda. Ini kan soal Caimin masih pro kontra nih. Tiba-tiba KPK menyatakan akan meneruskan kasus ketika Caimin jadi menteri ya. Atau seperti begitulah. Menurut kacamata Sahganda ini ada apa tiba-tiba KPK tiba-tiba muncul? Ya pertama kan gini, KPK sekarang kan bukan KPK zamannya Pak Abraham Samad. Ya kan? KPK sekarang ini kan KPK yang berapa hari lalu itu, kalau nggak salah saya baca di koran, saya kaget. Tiba-tiba ya. Ibu Megawati minta KPK dibubarkan. Loh, ini pendirinya KPK minta KPK dibubarkan. Berarti dia lihat sudah tidak ada harapan ya? Sudah tidak ada harapan. Kan sebenarnya sejak 2019 mahasiswa demo reformasi KPK, revisi undang-undang KPK, kan itu kan sebenarnya KPK sudah mengalami degradasi. Ya kan ada ketua KPK yang kelihatan naik helikopter orang. Mewah. Ada anggota KPK yang terungkap ada wean minta jatah proyek ke Dirjen Minerba, Migas dan lain-lain. Jadi ada kemerosotan. Setelah Jaksa Agung sendiri mengumumkan tidak akan mengutak-atik persoalan hukum capres dan cawapres dalam rangka tahun politik. Ini tiba-tiba KPK kenapa bereaksi yang sebaliknya? Ya, yang tahun 2012 mau diungkap
sekarang. Tahun 2023. 2023 means that more than 10 years. Yes. Oke? Kenapa dia tidak waktu Cak Imin sama Prabowo Iya. diumumkan mau diungkap? Kenapa ketika Cak Imin Dengan Anies. dengan tokoh perubahan Anies tiba-tiba mau diungkap? Ini kan menurut saya hati-hatilah, ini ton politik. KPK ini bukan hebat-hebat banget. Saya ini kan orang lapangan, orang ini. Kemarin saya lihat di KPK orang udah mulai bakar-bakar ban kan waktu demo Anies mau tersangkakan. Ya, ada lagi orang anak mahasiswa HMI bakar-bakar bendera PDI waktu Rocky Gerung. Ya kayak gini-gini kita harus nahan diri. Karena saya tahu bahwa orang-orang model PKB ya, anak-anak muda NU yang terafiliasi PKB, saya nggak mau generalisir nanti takut PBNU-nya membantah. Tapi kan di tempatnya PKB itu semua NU. Yang tidak semua NU di PKB, tapi semua PKB itu NU. Ya kan? Nah jadi saya mau bilang ini, kalau ini anak-anak mudanya panas, bisa ada 2.000 ban di depan KPK. Dibakar. Ya kemarin kan baru berapa ban saya lihat. Itu kan artinya, kan itu memancing-mancing dalam suasana gini, ada politik yang bernuansa konflik sosial. Karena mereka pasti tidak yakin dengan KPK. Di tahun begini, 10 tahun kemudian, baru lu ngomong. Ya kan Anda ini kan nangkap dulu dong Harun Masiku, kan gitu kata orang ya kan. Anda ini kasus-kasus lain dulu dong, yang banyak kasus Ahok, kasus mobil Trans Jakarta yang hancur kemarin jadi besi bekas apa, sumber waras apa segala. Kok ini tiba-tiba Harun Masiku dan lain lo diam, ini lu mau ungkit si Cak Imin ketika dia jadi pasangannya Anies. Itu loh, jadi usul saya ya kepada KPK, ya kembalilah ke KPK zaman Pak Abraham Samad. Ya, Kembali ke Kito ya? Kito, artinya ya oke. Nggak ada orang marah sama KPK kalau dia mengungkap korupsi itu secara benar. Kita harus mendukung. Ya, tapi harus tepat ya. Tepat dong, jangan pas udah nyawapres baru lu mau main isu ini gitu loh. Jadi menurut Bang Saganda seharusnya memang kalau misalnya Cak Imin itu ada keterlibatan, kenapa bukan ketika dia bersama Prabowo atau sebelumnya diungkap ya? Iya kemarin aja, kira-kira 3 bulan lalu masih dia sama Prabowo, kenapa nggak itu aja? Ngomong kenapa sekarang? Iya betul. Ya kan berarti kan ada something question. Apa gitu, big mark dan apa ini gitu loh. Jadi menurut Bang Saganda ini kayak sebuah kriminalisasi atau rekayasa ya? Iya, dan rakyat nggak akan percaya sama KPK. Untuk kasusnya nggak percaya. Apalagi saya yang ngerti persoalannya. Ini bukan soal kardus durian loh. Ini soal di mana teman saya Jumhur Hidayat dulu, kepala BNP 2 TKI, sekarang BPMI kalau nggak salah saya, bersaing dengan Dirjen Bina Penta, ya kan? Bu Raina itu. Raina ini, Dirjen Bina Penta ini, membuat sistem proteksi TKI, di sini udah ada. Nah saya tahu dulu, Pak Muhaimin malah dukung Pak Jumhur. Jadi bukan dukung ini gitu loh. Jadi secara politik saya tahu dulu bahwa Pak Muhaimin dukung yang udah jadi. Jadi dia nggak setuju dengan ini gitu loh. Maksudnya sudah setuju dengan sistem yang terbuka begitu? Yang udah selesai. Jadi ini kalau politik ini mungkin sekarang bisa aja dikait-kaitkan ya kan. Tapi kan ini harusnya udah selesai di 5 tahun lalu dong. Masa sekarang? Kalau begitu menurut Bang Saganda ini kan harus hati-hati ya penanganan karena nanti dianggap rekayasa ya? Iya, rekayasa, kasus rekayasa. Bung Saganda, bagaimana dengan terminologi yang diungkapkan oleh orang-orang Demokrat yang merasa meradang ketika Anies memilih Cak Imin? Ada yang mengatakan ini sebuah pengkhianatan, satu ini merupakan pergeseran dari visi misi perubahan. Itu gimana menurut Bang? Ya, pertama diksinya itu kan terlalu menyakitkan. Ini kan situasinya kan tidak situasi yang baik-baik saja. Kriminalisasi ya terhadap orang yang di luar yang didukung Pak Jokowi itu kan terjadi. Kriminalisasi dalam pengertian misalnya gini, Demokrat itu mau dihancurkan oleh Pak Muldoko. Ya kan? Kemudian kasus BTS tebang pilih. Sebuah koran majalah nasional sudah mengungkap siapa-siapa aja yang terlibat, termasuk siapa yang dapat baterainya BTS hampir 5 triliun itu. Itu kan diasumsikan suaminya Bu Puan. Apa segala. Kenapa di stop hanya sebatas si Sekjen Nasdem yang cuma terima
uang taktis dan taktis 50 atau berapa. Bukan soal nilai ya. Saya mau bilang kenapa ini ditutupin? Kenapa anaknya si itu yang katanya kemungkinan terlibat anak menteri ini kenapa nggak dibuka? Kenapa yang menteri ini yang bawa uang 25 miliar itu mau nyogok kejaksaan nggak dibuka? Misalnya kayak gitu. Ini kan ada tebang pilih. Betul, dilokalisir ya. Dilokalisir tebang pilih hanya untuk menjatuhkan Nasdem. Ya. Karena apa? Karena Nasdem ini namanya Anies. Dan sekarang temanya itu, ya menurut research dari CSIS yang saya tahu bulan Maret lalu, tema itu integritas, bukan pemimpin berani kayak kata Pak Jokowi atau pemimpin sederhana atau pemimpin rambut putih. Ya. Bukan. Menurut risetnya CSIS, pemimpin yang akan dipilih ke depan adalah pemimpin berintegritas. Berintegritas itu apa korelasinya? Anti korupsi. Ya. Dan Anies itu ketika dia mendukung anti korupsi, tiba-tiba masuklah fokus kepada si Joni Plate ini. Ya kan menurut saya itu juga satu tebang pilih yang direkayasa. Jadi sebenarnya dalam situasi yang tidak normal ini ada hal-hal yang memang harus disembunyikan. Ya kan, jadi operasi politiknya partai ini kan masing-masing juga tidak semua terbuka. Contoh, satu hari saya dipanel oleh sebuah stasiun TV soal Pak Muldoko ini dengan anggota DPR dari Partai Demokrat. Nah saya bilang, kok kamu nggak serang Jokowi? Ini kan cawe-cawe istana. Enggak bang, kata Pak Jokowi sama kita, ini Muldoko doang, dia nggak ikutan. Lalu saya bilang kan dalam hati saya kan berarti kan dia kan main mata dong sama Jokowi. Demokrat ini. Saya nggak tahu konsesinya apa. Konsesinya bisa aja mereka dukung undang-undang IKN. Karena waktu itu saya lihat kenapa Demokrat yang anti Omnibus Law, tapi mendukung IKN. Misalnya seperti itu, kan berarti dia main ini. Nah, Nasdem di satu sisi lainnya, dia manuver dia tuh harus ada yang tertutup supaya jangan ketahuan Jokowi dong. Ya kan namanya itu penggarapan Muhaimin. Saya udah tahu ini 2 bulan lalu. Mungkin teman-teman saya yang lain tahunya 6 bulan lalu, katanya udah 6 bulan atau 5 bulan lalu. Mereka mau garap yang penting ada tokoh NU. Ya kan salah satu yang disebut itu adalah Muhaimin. Nah Muhaimin ini di approach masih nyaman di Prabowo karena dijanjikan wakil, kemudian masih mungkin dia belum masuk kategorinya Anies sebagai pemberani, syarat 0, pemberani belum berani waktu itu. Nah sekarang dia jadi berani, ya kan? Nah masuk kemari. Tentu ini rahasia kalau dari awal dibuka, tentu dia dihancurin dari awal. Tersangkanya bukan lagi sekarang, mungkin tersangkanya udah 6 bulan lalu. Atau rencana pentersangkaan itu. Jadi kalau misalnya dari awal dia bergabung sama Anies, dia sudah jadi tersangka. Iya, karena kan itu kan ada fakta Erlangga ketika dia habis ketemu Anies, langsung dipanggil 13 jam mau ditersangkain. Akhirnya dia menjauh dari Anies. Dan mendukung Prabowo. Mendukung Prabowo. Kan habis kasus itu nggak ada yang lain. Itu orang semua tahu, lihat ada konsekuensi dari sebuah tindakan. Nah, kembali ke tadi, khianat ini. Menurut saya keterlaluan omongan khianat. Kan gini, bahwa Pak Anies benar, Pak Anies kan telepon saya waktu hari Sabtu pas saya di jalan di Lampung, dia menjelaskan bahwa dia senang dengan pasangan ini, dengan pasangan Anies Muhaimin. Dan dia itu memang mau dengan AHY kalau memang itu pilihan terakhir. Kan dia sebagai calon presiden harus punya alternatif dong. Jadi AHY ini memang pilihan terakhir bagi Anies? Ya pilihan terakhir dong. Jadi ada yang pertama, kedua, ketiga begitu ya? Ya semua orang tahu tadinya kan terbuka itu kan lobbynya ke Khofifah. Iya kan? Supaya dapat NU-nya. Jadi pilihan terakhir bukan itu terjelek, tapi kan maksudnya kan untuk memenangkan. Ya kan kenapa memenangkan? Karena yang punya basis di kekurangan Anies itu adalah yang menguasai Jawa Timur. Baru kalau bisa dapat juga Jawa Tengah. Dan ini kan NU, Nahdlatul Ulama. Di sana itu udah pasti penguasanya cuma 2. NU sama PDI kan di daerah-daerah ini kan. Nah, Jawa Timur dan Jawa Tengah ya? Iya. NU-nya nggak ada. Nah, Anies memburu itu, wajar namanya. Nah, kalau misalkan Demokrat ini memaksakan harus AHY, berarti dia memang selama ini ada motif tertutup. Dan kita yang selama ini malah jadi bingung kok saya itu berkali-kali di TV maupun di medsos maupun di terbuka di panggung di kantor Demokrat tuh buat panggung saya nyerang Muldoko demi membela si AHY dan Pak SBY. Inilah Demokrat ini kan. Saya berkorban loh nih lama untuk Demokrat ini. Nah, kenapa misalkan pencapaian dia itu
harus wapres. Jangan dong. Pencapaian kan harusnya satu, Demokrat selamat bisa ikut pemilu, alhamdulillah. Kan kalau kalah di MK kemarin, PK-nya kan mampus dia nggak bisa ikut pemilu. Jadi oke, Bu Saganda, berarti tidak benar ya kalau ada yang mengatakan katanya sebelumnya sudah ada komitmen bahwa yang disetujui oleh Anies bahwa yang wakil presidennya itu AHY ya, itu nggak benar ya? Ya maksudnya itu jangan dibilang langsung benar atau nggak benar, tapi itu proses. Misalnya gini, saya bilang tadi, sudah berkali-kali pihak sekutunya koalisi lama ini mengumumkan bahwa mereka sedang mencari. Makanya misalkan Ahmad Ali dan Gus Coy berkali-kali ngomong bahwa kita sedang coba melamar Yeni Wahid. Misalkan itu kan Kofifa ya, Kofifa awalnya kan, habis itu Yeni Wahid. Artinya mereka kan terbuka. Ya kan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kita menyampaikan Gatot Nurmantio. Jenderal Gatot Nurmantio mantan Panglima, bukan mayor loh. Bukan mayor purnawirawan. Maksudnya ini kan ada kita ngasih yang lebih baik. Bukan anak kemarin ya? Bukan anak kemarin, kan jenderal. Jadi sebenarnya ini proses. Tapi kan proses itu ada ambang atas, ada ambang bawah. Ada priority. Ambang atasnya ini dulu Kopipah. Ya kan, terus ada Muhaimin, ada ini. Ambang bawahnya AHY kan gitu. Nah, jadi ketika misalkan udah desperate itu putus asa, Anies kemudian bilang kepada AHY, ya kelihatan nggak ada nih. Ya udah kita sama-sama aja Pak AHY gitu loh, ya kan. Gitu. Nah, itu kan bukan sesuatu yang salah. Nah, tapi kemudian Pak Anies ini ditelepon sama Pak Surya Paloh hari Selasa kemarin. Ya kan, ini cerita Pak Anies ke saya. Telepon, Pak Anies, Muhaimin udah mau. Gitu. Ya alhamdulillah dong. Anies ya alhamdulillah. Cuman Anies bilang kalau bisa kita proses dulu. Anies menghubungi AHY tiga hari. WA apa? Enggak dijawab. Ya kan? Misterinya kita nggak tahu kan, harus ada bantahan sana, bantahan sini kan, bantah-bantah. Yang jelas Anies ini mau menjelaskan. Tapi kenapa dikunci sama Surya Paloh? Karena kalau nggak dikunci bisa lari ini lagi. Lari lagi Caiminnya. Bisa lari Caimin, bisa NU-nya juga marah kayak di ini. Udahlah dikunci dulu, bungkus istilahnya ya kan. Gitu Pak Abraham. Oh jadi begitu. Oke. Kalau begitu, kalau menurut Bung Saganda, kalau misalnya Demokrat yang memaksakan AHY sama dengan SBY memaksakan, itu berarti ingin melanggengkan politik dinasti ya? Ya memang kan kritik saya kan selalu terbuka, saya bilang bahwa problem pokok di Indonesia adalah feodalisme. Feodalisme itu semua orang ya, baik SBY, Megawati dan lain-lain itu, Jokowi apa semua pengen anaknya yang apa namanya meneruskan kekuasaan dia. Dia pikir ini PT, perusahaan. Dan itu bisa merusak demokrasi kan? Sangat. Ini justru di zaman Soekarno dan lain-lain founding fathers ini, itu yang kita lawan, itu founding fathers kita, supaya jangan ada lagi politik kerajaan-kerajaan. Kan dulu kan kerajaan-kerajaan sultan-sultan, jadilah republik. Nah, sekarang orang kan balik lagi. Ya kan, bapaknya wali kota mau turun ke anaknya, ke istrinya, bupati mau turun ke anak istrinya. Ini semangat ini sebenarnya berbahaya. Ini yang sedang kita lawan ya? Kita lawan. Nah, jadi kan sebenarnya udahlah SBY itu menurut saya kembalilah ke pangkuan koalisi perubahan. Dia harus berkorban untuk melatih anaknya. Berkorban untuk kepentingan yang lebih besar ya, untuk bangsa. Dan untuk anaknya dilatih dulu. Dilatih. Jadi orang misalkan kayak dulu Taufik Kemas misalkan ya, yang saya ingat ya, saya nggak tahu Bu Mega, kalau Taufik Kemas kan saya ngikutin tuh bagaimana dia mengkader Puan Maharani. Tapi masuk benar DPR loh. Dulu. Bung Saganda, ini kita harus mengakui ya. Kalau seseorang itu buat sesuatu yang maju, kita harus mengakui. Kelebihan Bu Megawati itu, anaknya dimulai dari bawah betul. Jadi anggota DPR biasa. Dia nggak pernah ketika itu misalnya menyuruh anaknya jadi bupati, wali kota, dan gubernur. Kan nggak pernah. Nah, kalau dia mau anaknya sekarang jadi capres, ya dia punya kuasa sendiri 20%. Ya, tapi dia nggak lakukan. Nggak lakukan. Jadi ini harus dicontoh oleh SBY ya? Itu bagus. Jadi SBY itu harus mencontoh Megawati dalam soal kaderisasi anak. Jangan nyontoh Jokowi. Gitu loh. Jadi menarik. Oleh karena itu, menurut Bang Saganda, Anies mungkin melihat situasi ini ya, bahwa dia tidak boleh melanggengkan politik dinasti, sehingga pilihannya pun jatuh kepada Muhaimin. Mungkin itu salah satu, walaupun ada kalkulasi lain. Kalau menurut saya sih, kalkulasinya bukan itu. Kalkulasi Anies ini kan gini, yang simbol perubahan itu kan Anies. Nggak ada orang lain simbol ya. Saya ini kaget kemarin Gatot Nurmantio, ya, yang selama ini dianggap oposisi
simbol oposisi, simbol ini. Dia ngomong kemarin di podcast, salah satu podcast, dia bilang simbol perubahan itu pada Anies. Bukan pada diri dia, artinya dia sendiri mengakuin simbol perubahan itu pada Anies simbolnya. Nah, maksud saya itu, semua orang harus merujuk pada Anies. Muhaimin datang, dia bilang saya mau bergabung dengan perubahan. Walaupun dia minta tolong dong ada keberlanjutannya ikut. Oke. Nah, jangan dipikir AHY dan Partai Demokrat itu simbol perubahan. Perubahan itu mereka bukan. Ya, karena kan ada yang mengatakan bahwa simbol perubahan itu adalah pasangan Anies dan AHY. Itu salah besar ya? Salah, Aniesnya. Mereka kalau mau perubahan, dompleng Anies atau nempel Anies. Ya kan, karena Anies. Jadi ibaratnya Anies ini kayak siapapun makanannya tetap minumannya teh. Kalau si kata Rocky Gerung, dia ini udah kayak totem. Totem itu dewa. Anies ini. Dia kan dewa perubahan maksud kita, ya kan? Jadi jangan nanti ini udah nggak usah kecil hati. Ya sebenarnya Demokrat ini kan lagi menurun terus nih, karena dia kan fenomena partai semusim. Iya kan, artinya 10 tahun SBY itu aja, habis itu kan langsung turun. Jadi kalau dia memang mau coba bangkit kembali, dia harus SBY ini harus investasi politik yang serius gitu loh. Kayak Megawati investasi kepada partainya, kepada anaknya. Ya kan pada saat oposisi Megawati konsisten bangun apa. Cobalah SBY itu. Kalau Demokrat ini nggak pernah konsisten ya? Oposisi. Yang paling kacau kan dia itu selama ini tidak pernah ribut di politik. Tiba-tiba ribut soal anak. Nggak pernah kan? Mau berdiri sebagai oposisi ya? Apapun nggak dia lakukan, nggak pernah cawe-cawe. Tiba-tiba ketika anaknya nggak jadi baru bereaksi. Ini kan nggak benar menurut saya. Ya kan, saya kenal SBY dari mulai kolonel. Dia tahu saya aktivis di Indonesia ini, dia kenal saya. Jadi maksud saya, ya kan, SBY ini udah nggak benar ketika dia merujuk pada peristiwa itu, mencap Anies pengkhianat, dan kemudian bawa nama Allah. Ya alhamdulillah Allah memberikan kita ini bahwa sekarang ini kita ditipu, belum lagi jadi ini. Ya ilah, kamu siapa sih kan gitu, ya kan? Nah gitu. Jadi kata tipu itu kurang pengkhianat itu lebih bahaya tuh buat bilang orang pengkhianat gitu loh. Menarik nih Bung Saganda. Berarti kalau saya mau katakan bahwa makna perubahan ini ada pada Anies. Anies. Karena kan ada orang simbolnya ya. Karena ada orang mengatakan ini nanti Anies akan sulit mensosialisasikan narasi perubahan ketika wakilnya itu datang dari orang yang dianggap pertama konservatif, konservatif dan status quo. Caimin itu kan identik dengan status quo dan konservatif. Ini bagaimana, Bung? Ya pertama soal identiknya nggak mungkin lah. Ya, gitu ya. Karena saya udah bilang tadi kan sejarah itu kan orang panjang kan. Nggak ada sejarah seumur jagung menurut Caimin. Ya kalau misalnya AHY bisa seumur jagung, ya abis mayor langsung jadi ketua umum partai. Itu kan sekjen partai lu ketua umum partai. Seumur jagung. Ini Caimin udah saya bilang dari mulai mahasiswa. Ya kan, miss that 20-30 tahun lalu dia sudah hidup dalam perjuangan yang panjang. Jadi cita-cita itu nggak langsung bisa dibenturkan dengan apa yang sekarang dia ini seolah-olah simbol yang jadi beban Anies. Enggak. Karena kan banyak orang mengatakan dia kan ini bagian dari status quo ya. Rejim Jokowi jadi dianggap status quo, dianggap konservatif. Sebenarnya itu intinya. Iya, makanya kan karena ketika dia bilang saya ikut perubahan, berarti dia mau ya? Iya dong, karena itu kan intinya dia udah makanya saya baca lengkap 2 kali 3 kali saya putar pidatonya. Dia sudah insaf ya? Udah pidato, jangan bilang insaf. Pak Abraham nih bukan ada kesadaran bahwa ini memang terbaik adalah melakukan perubahan sekarang. Ya kan bersama Pak Anies. Iya kan, dia kan di pidatonya bagus kemarin. Masa nggak dengar pidatonya luar biasa di Surabaya kemarin ya. Luar biasa ya. Apalagi pidatonya di Hotel Majapahit kan, hotel Jepang Yamotomo itu yang bendera Indonesia dikibarkan. Simbol perjuangan. Simbol perjuangan dari kakek-kakeknya. Ya kan zaman 10 November itu. Di mana sih di dunia itu bisa tentara Inggris jenderalnya dibunuh sama santri-santri NU itu? Itu kan zaman itu. Ya kan simbolnya di situ. Nah, maksud saya ini Muhaimin ini potensi dia untuk melakukan perubahan besar. Cuman mereka memang karena masyarakat NU dari dulu itu lebih sering adaptif pada situasi. Ya kan? Karena dia kan gerakan Islam kultural. Lebih nyaman di pemerintahan gitu.
dari zaman kolonial itu bukan lebihnya kritik tapi halus. Oke. Ya kan modelnya kan akhirnya kita fatwa jihad misalkan dikeluarkan oleh Hasyim Asy'ari dulu. Bukan mereka nggak ngelawan, tapi mereka nggak kayak orang Serikat Islam, Masumi apa itu pokoknya lawan, gitu kan. Kalau mereka kultural tenang dulu, tapi di bawahnya mereka ini membangun dan lain. Jadi kembali ke tadi, saya nggak bilang bahwa Cak Imin ini misalkan melemahkan, karena enggak, Cak Imin ini justru memberikan suatu basis society yang sangat luas, khususnya kepada Anies Baswedan, untuk dia bisa muter seperti zaman Soekarno dulu. Oh ini dia tuh ceramah di pesantren-pesantren. Basis NU, Muhammadiyah pasti kan dan lain-lain. Sampai orang-orang rakyat kecil itu punya semangat perubahan. Satu-satunya jalan kita adalah dengan Anies dan Cak Imin ini turun ke bawah, maka rakyat sadar bahwa dia itu seperti kata Cak Imin dan Anies kemarin, tersambung antara cita-cita merdeka dengan yang sekarang. Jangan seperti sekarang yang kuasai semua Indonesia ini oligarki. Ya kan, bukan nama si Abdul, ya kan, bukan nama si Imin, bukan nama si Buyung, bukan nama si Uco, siapa. Ini kan sekarang orang-orang nama-nama ini kan terpinggirkan semua. Nggak ada jadi pengusaha besar. Nah sekarang kita bagaimana? Hanya penonton ya? Penonton. Dengan adanya nama Abdul jadi Abdul Muhaimin, Abdul bisa jadi wapres, mudah-mudahan seluruh pengusaha kita nanti pakai nama Abdul. Ya kan, bukan nama-nama asing yang kita kadang-kadang dengar namanya. Nama asing. Ya ada asingnya gitu. Ini mudah-mudahan ada perubahan besar di tangan mereka. Jadi saya optimis ya. Jadi karena saya mengenal nih dua karakter ini, optimis lah. Anies memang lebih di depan karena dia calon presiden, tema dia perubahan itu paling depan. Ya ini perubahan juga. Cuman dia memang perubahan plus gitu loh, terus keberlanjutan tadi, is oke, nggak ada masalah ya. Nggak ada Karena masalah. kan tetap yang bagus itu harus dilanjutkan, kan begitu ya? Betul. Dan Cak Imin itu tidak bilang Jokowi kemarin saja, dia bilang dari semua presiden-presiden sebelumnya dari masa lalu. Ya kan, itu kan satu pernyataan normatif yang bagus dong. Dan itu harus memang dilakukan. Ya haruslah. Masa hal yang bagus nggak dilanjutkan ya? Kan ada juga yang pesimis nih kan dengan masuknya Cak Imin. Katanya lebih tepat siapa, saya nggak tahu ya. Ada yang mengkalkulasi Kofifa dan lain sebagainya. Ya, kalau saya sih dari dulu sebenarnya lebih bangga Cak Imin dibanding Kofifa misalkan ya, walaupun penting. Tapi yang jelas gini, saya kan mengamati Anies dan Cak Imin dari dulu. Karena saya aktivis lebih tua kan, dari 80-an kan. Mereka kan 90-an. Ini anak-anak muda yang dari dulu itu pergolakan pemikiran. Terlibat dalam pergolakan pemikiran tentang bangsa ini. Muhaimin itu membuat Elkis. Dulu dengan seniornya teman saya kenal baik dulu, Imam Aziz misalnya. Elkis ini lembaga yang mengkaji perubahan-perubahan pemikiran, reformasi pemikiran di kalangan Islam, bangsa dan lain-lain di Jogja, lintas kampus. Selain dia tentu di PMI ini organisasi yang di bawah NU kan, anak mahasiswanya. Anies sudah kita tahu cucunya Masumi, ya kan, HMI, Muhammadiyah. Muhaimin ternyata cucunya Bisri Samsuri, pendiri NU, pendiri Negara Republik Indonesia. Jadi ketika mereka ini ketemu, maka kita melihat seperti ada sebuah reinkarnasi atau sebuah kebangkitan baru yang spiritnya itu sama dengan spirit Founding Fathers, pendiri-pendiri Republik Indonesia, karena memang mereka kakeknya itu pendiri terahnya. Yang kedua, dia ini bukan anak mami ketika mahasiswa. Mereka orang pergolakan, maksud saya. Kan ada orang bapaknya presiden, anaknya anak mami. Ya kan, nggak pernah jadi aktivis, nggak pernah lihat buruh, orang miskin, petani. AHY? Nggak tahu lah. Ya kan banyak, saya pikir yang anak-anak presiden kita ini yang menurut saya itu mereka tidak berkeringat seperti Anies dan Muhaimin. Ya kan, mereka seperti AHY dan Gibran tidak berkeringat. Kalau Gibran menurut saya hampir nggak ada keringatnya. Ya kan, Gibran. Ini kalau bayangin ya, Anies sama Muhaimin itu orang-orang yang mengambil risiko di zaman Soeharto. Ya, mereka itu Muhaimin sama Gus Dur sampai buat forum demokrasi, ya itu kan melawan satu sistem. Begitu juga Anies dulu ketua Senat, misalnya seperti itu. Artinya mereka ini orang-orang yang ada dalam, kalau bahasa ininya, kawah Chandra di muka. Dan muncul, jadi pemimpin yang utuh itu adalah pemimpin yang dari mulai
dia masa lalunya bagus, kemudian muncul di kawah cadar di muka itu. Jadi dan mereka pemimpin jadi yang otentik ya. otentik, original, bukan karbitan. bukan juga didorong-dorong bapaknya untuk. Jadi bukan lahir dari politik dinasti. Bukan lahir dari politik dinasti. Oke. Bung Saganda, ini di ujung kita. Ya. Jadi kalau Bung Saganda melihat dengan pernikahan nih, si Mas Anies dan Cak Imin ini membawa apa nih situasi sesuatu yang luar biasa ya, sehingga kalau kita masuk ke dalam Pilpres ini sangat menjadi sesuatu yang bisa diharapkan ya untuk memenangkan Pilpres. Pertama gini, kan saya kan langsung membaca big data. Kan langsung saya dipasok nih. Yeah. Big data nih. Big data percakapan di media sosial, medsos. Tone yang positif 74,2%. Oleh adanya pasangan Imin Anies. Ya kan, jadi itu gede sekali kan 74,2%. Jadi yang orang menggerutu negatif tadi apa, wah ini itu kecil, lebih kecil lah, ya kan 74%. Nah ada harapan. Nah, kemarin saya rapat 2 kali dengan tokoh-tokoh oposisi, tokoh-tokoh pergerakan apa segala. Wah ini gimana kita bisa buat ini 1 putaran aja, jangan 2 putaran. Karena kan hitung-hitungannya gini, karena Muhaimin ini kan block vote. Voting blocknya ini kan hitungan kita itu 15 juta. Merujuk suara PKB? Iya PKB kan, karena kemarin 12 juta, 11-12 juta, sekarang dengan pertumbuhan penduduk apa segala kira-kira itu 10,26% itu kan kira-kira sama dengan 15 juta. Oke. PKS 15 juta. Jadi 30. 30. Oke. Ini saya dengar Serikat Buruh Jumur launching tanggal 11, 5 juta. 35. Ya kan, besar. Ya kan 35. Okay. Kemudian Habib Rizik, insya Allah kalau dia dukung, saya dengar dari Yusuf Martak, ini 60-70% dukung lah. Ya kan, berapa juta tuh? 5 juta itu mereka. Oke. Paling Berarti sudah 40 juta? 40 juta. Okay. Ya kan, Nasdem belum lagi. Okay. Ya kan, Nasdem, PKS, kalau PKS pasti ada tadi kita bicara Anies. di sini ada, ada. interseksinya, ya kan. Tapi kalau ini bisa tambah lagi 10 juta, udah 50. 1 putaran. 50 ini berarti sudah 45%, 45% nih sekarang nih, posisi Anies ini. Oke. Nah bagaimana cari 5, 6, 8% lagi supaya Anies menang 1 putaran, karena 50% plus 1 kan. Iya, iya. Nah, itu insya Allah kita lagi berusaha mikir, wah gimana nih supaya 1 putaran aja, karena kalau 2 putaran kan capek. Oke. Gitu loh. Jadi itu yang harapan kita setelah pasangan Anies dan Muhaimin ini, karena itu orang jangan lihat cuma gabungan tapi energinya. Misalkan dulu saya sebagai oposisi buat kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tadi saya di sebuah TV sama Maman Imanul Haq. Dulu dia anti saya, buat kita koalisi anti kami lah gitu. Yeah. Kita anggota DPR nih kan. Sekarang kita tadi hello abang gitu kan. Artinya kan ada suatu sinergi. Mudah-mudahan terjadi konsolidasi anak bangsa. Anak bangsa, dan yang kedua harapan saya kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin ya untuk betul-betul memang nanti yang isu-isu perubahan itu yang penting-penting lah, anti korupsi. Kita udah hancur 34 indeksnya. Mau apa lagi yang kita banggakan kalau di mana-mana itu korupsi. Oke. Bangsa apa? Bangsa yang tiap hari mikir korupsi. Kedua, bagaimana mereka ini sudah memikirkan tidak membangun berbasis hutang. Oke. Ya kan, utang kita ini utang paling mahal di dunia. Bunganya 7%. Udah gila. Kalau menurut kata si anggota DPR Misbakum ini, utang kita sebenarnya aslinya 20.000 triliun, bukan 7.800. Habis itu baru keadilan sosial, jangan lupa. Jadi korupsi tadi itu, utang ini, di luar tentu politik demokrasi. Itu harapan saya. Jadi anti korupsi itu nomor 1, harus dijaga tuh. Oke, jadi saya simpulkan anti korupsi, demokrasi, anti utang, demokrasi, ekonomi. Kalau utang itu kan ekonomi. Iyalah, kira-kira maksudnya jangan bertumbuh pada utang, itu riba. Jadi jangan mengejar pertumbuhan semata, tapi pemerataan. Pemerataan, ya. Itu yang gitu ya konsepnya. Itu yang kita harapkan dari Anies dan Caimin ini. Jadi Bang Saganda mau menyampaikan kepada pendengar Abraham Samad Speak Up bahwa jangan lihat wakilnya ya, tapi perubahan itu datang dari presidennya gitu. Jangan disepelekan, nggak bisa gini. Dari dua-duanya. Bahwa ada orang ya. Jadi ini boleh nggak sedikit? Boleh. Kan di dalam agama itu, dalam Islam itu, kalau saya hari ini misalkan tukang mabuk, tapi nawa itu saya mau berubah, saya mau ke masjid, mau sholat, di tengah jalan saya ditabrak sama mobil. Hukum Islam apa? Orang ini kata Rasulullah masuk surga. Iya kan? Betul nggak? Jadi
kalaupun kita asumsikan Cak Imin selama ini dikategorikan status quo, dikategorikan dia sedikit suka di dalam permainan nyaman apa, tapi kan dia udah bilang aku mau perubahan. Jadi dia istilah Islam itu hijrah. Kalau misalkan ini, jadi ini dua tokoh yang luar biasa gitu loh. Jadi Cak Imin sudah mau hijrah ya? Iya, ini kan hijrah nih. Oke. Iya. Terima kasih Bung Saganda, masih ada lagi? Enggak, Mau ditanya? terima kasih. Oke, menarik dan terima kasih atas pencerahan dan edukasi Bang Saganda. Ini perlu agar masyarakat bisa memahami permasalahan yang ada ini, karena jangan sampai timbul hal-hal yang misinformasi selama ini ya. Oleh karena itu penjelasan Pak Saganda ini bisa membuat orang lebih mengerti kenapa terjadi pasangan ini ya. Bahwa ini bukan pengkhianatan, bukan apa tadi? Bukan penipuan, bukan pengkhianatan. Oke, jadi ini bukan pengkhianatan dan bukan penipuan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.